Bener ya? Iya, kasusnya ini. Ini ruang sidangnya. Ya? Udah tutup? Iya bang, sebentar bang. Mau pulang? Hari ini agenda Patra terdakwa dengan kesaksian dari pemilik PH. Ya, Agendanya apa sih bang? jadi hari ini kita pemeriksaan saksi ya. Saksi dari pemilik PH sekaligus adalah produser dan juga pemilik seperti itu. Dan juga hari ini juga saksi dari sekretaris dari PH itu tersebut. Nah, di sini kan kabarnya Patra sebenarnya tidak mengetahui terkait kontrak ataupun dari judul film itu. Itu gimana bang? Berdasarkan dari keterangan Patra sendiri. Ya, dari keterangan klien kita, sebenarnya di dalam hal mereka melakukan ataupun sebagai aktor lah ya dalam film ini, mereka nggak ada diberikan skrip gitu. Jadi ketika ada di lokasi syuting, mereka tidak dibekali dengan skrip, nggak ada kesempatan juga untuk membaca dan mempelajari skrip. Jadi semua on the spot gitu. Jadi yang melakukan ataupun mengkontrol semua juga dari sisi PH-nya, dari sisi Irwansyahnya seperti itu. Nah, kenapa bang? Apakah Patra tidak bisa menolak ataukah ada kontrak atau bagaimana? Ya, jadi kalau dari keterangan klien kita ya, keterangan klien kita sebenarnya dia udah ada menolak gitu ya, protes lah gitu. Namun balik lagi, yang punya PH atau saksi yang akan dihadirkan, dia membujuk kembali dan mengiming-imingi serta menyampaikan bahwa untuk judul yang sudah diadegankan harus berbarengan dengan beberapa judul dulu supaya ada pembayaran fee seperti itu. Jadi fee-nya ditahan nih untuk judul pertama. Tapi apakah ada kontrak kalau tidak sampai full 4 episode akan kena denda atau bagaimana gitu? Sebenarnya kalau kontrak secara tertulis tidak ada, namun dengan penahanan fee adalah salah satu upaya dari pemilik PH supaya klien kita tidak keluar atau putus dengan mereka gitu. Berarti dari Patra sendiri sikapnya seperti apa bang di persidangan kali ini bang? Ya, jadi untuk sikap daripada klien kita sendiri, dia merasa adalah korban penipuan gitu. Dia korban pemaksaan juga karena dari awal dia tidak mengetahui bahwa ini film adalah film yang mengarah pornografi ya, seperti itu ya, gitu. Jadi memang klien kita adalah korban atas adanya penipuan daripada PH ini. Tapi saat syuting sendiri, apakah Patra sempat cerita ke abang bahwa ada unsur pornografinya atau maksudnya bahasanya bugil-bugilannya lah gitu, ada nggak? Kalau dari sisi klien kita sebenarnya tidak ada, karena tidak ada menunjukkan juga contoh kayak BTS atau bagian-bagian yang sensitif, itu nggak ada, gitu. Nah, kenapa akhirnya Patra tidak membantah hal itu bang? Maksudnya dalam konteks akhirnya dia terbawa menjadi seorang terdakwa bang? Ya, jadi kan segala hal sudah disampaikan di penyidik ya, namun ini kan sampai ke proses persidangan. Dan artinya di dalam proses ini kan hakim akan menilai apakah klien kita salah atau tidak gitu. Jadi masih ada kesempatan buat kita untuk pledoi. Dan kemudian dari hasil pledoi itu nanti ya ada kemungkinan bahwa klien kita itu lepas dari segala tuntutan seperti itu. Nah, tapi dari Irwansyahnya sendiri bang, maksud saya dia membuat kontrak itu dengan Patra sendiri, ya kan? Apakah ada unsur pemaksaan juga bang kepada talent gitu bang? Ya, kalau unsur pemaksaan yang tadi ya, dia lebih main ke psikis, hak dia ditahan supaya ikut beradegan kembali dengan sesi film-film berikutnya gitu. Dan kemudian kenapa kita bilang bahwa klien kita adalah korban penipuan?
saudara Irwansyah juga setiap kali ketemu dengan klien membawa yang namanya lawyer gitu untuk meyakinkan bahwa ini legal seperti itu. Nah ini adalah upaya-upaya yang dia buat untuk menipu gitu. Tapi ada upaya lain bang dari Fatra sendiri nih. Ini kan ada unsur penipuan gitu kan. Apakah ada upaya dari Fatra juga untuk berencana melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Irwansyah? Mungkin kita fokus ke satu-satu dulu ya. Nanti kalau misalnya ini udah terang benderang, kemungkinan besar kita akan lapor balik gitu. Tapi Irwansyah sendiri mengakui bang bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan gitu bang, atau bagaimana bang? Sejauh ini Irwansyah mengakui, dan ini kan menjadi salah satu pertimbangan hakim ya dalam nanti memberikan keputusan. Berarti dia mengakui bahwa hal ini salah bang ya? Betul, dia mengakui hal ini salah dan mengakui juga bahwa sudah membawa banyak orang terlibat dengan masalah ini dan untuk kepentingan dia pribadi. Berarti sesudah agenda kesaksian ini, apalagi bang agendanya nantinya? Setelah agenda kesaksian ini mungkin nanti akan ada lagi saksi ahli juga ya. Saksi ahli akan ada dan kemudian saksi dari kita juga nanti akan ada sampai nanti keterangan terdakwa. Next, udah? Oke, makasih bang.